Ketika sedang asik melakukan pesta api unggun pada sebuah hutan lindung yang terlarang, tak lama kemudian mereka melihat para polisi yang sedang berpatroli melakukan pencarian. Tak ingin dirinya tertangkap, mereka pun segera bergegas kembali ke dalam mobil mereka untuk segera kabur dari sana. Lalu memacu kendaraan mereka dengan kencang agar bisa lolos dari kejaran para polisi itu. Namun di tengah perlarian mereka, tiba-tiba mobil yang dikendarai mereka menabrak sesuatu, membuat mereka segera menghentikan mobil dan langsung turun untuk memeriksa apa yang telah mereka tabrak. Dan betapa terkejutnya mereka mengetahui kalau mereka telah menabrak seorang pria suku dalam di hutan itu. Mereka pun menjadi panik melihat pria itu yang terkapar lemas tak berdaya. Pria ini berusaha membuka matanya dan melihat gadis cantik ini yang berdiri di hadapannya. Namun beberapa saat kemudian dirinya pun tak sadarkan diri. Mereka pun membawa pria ini ke sebuah rumah sakit. Kepala rumah sakit berkata kalau mereka tak bisa menangani pasien ini. Lagipun pula mereka tak mau berurusan dengan suku pedalaman yang ada di pulau ini. Dan dengan terpaksa, akhirnya mereka membawa pria ini kembali ke kota mereka untuk mengobati pria tersebut. Setelah sampai di rumah sakit, gadis ini merasa sangat bersalah dengan kejadian itu. Sementara teman-temannya yang lain mulai mencoba menyingkir dari masalah ini dan dengan beribu alasan, satu persatu dari mereka pun akhirnya pergi. Namun gadis ini tetap ingin bertanggung jawab dan akan segera melihat keadaan pria tersebut. Namun pemuda ini malahan mengajaknya untuk segera menyingkir dari rumah sakit ini. Sekembalinya ke rumah, gadis ini terus saja memikirkan pria itu dan malahan menjadi tak tenang karena dirinya yang merasa sangat bersalah. Lalu keesokan harinya, gadis ini kembali ke rumah sakit tersebut. Namun dirinya menjadi terkejut setelah melihat rumah sakit ini yang sedang kacau balau, yang disebabkan oleh pria ini yang sedang mengamuk dan seperti orang yang sedang kebingungan. Gadis ini hanya bisa terdiam melihat pria itu dari kejauhan, yang ternyata telah kehilangan ingatannya dan menjadi pria yang sedang kebingungan dengan tempatnya berada sekarang. Membuat gadis ini kembali pergi dan mengurungkan semua niatnya. Sepulangnya gadis ini ke rumah, ternyata ada sebuah mobil ambulan yang baru saja pergi dari rumahnya. Gadis ini kemudian bertanya ke pelayannya, mengapa ada mobil ambulan yang datang kemari? Pelayan ini menjelaskan kalau ambulan tersebut baru saja mengantarkan seorang pasien ke rumah mereka dan berkata kalau dirimulah yang telah mengantarkan pasien itu ke rumah sakit mereka. Membuat gadis ini menjadi terkejut. Lalu dengan kesal dirinya berlari untuk melihat pria itu. Setelah melihatnya, gadis ini menjadi sedikit lega mengetahui kalau ternyata pria itu ternyata masih tertidur akibat pengaruh obat bius pada tubuhnya. Lalu bergegas mengunci pintu dan menjelaskan ke pelayannya kalau pria ini adalah orang dari suku pedalaman dan apabila dirinya sadar maka kita akan dalam bahaya. Tapi pelayannya ini malahan meminta sang majikan untuk tenang saja karena dalam sekejap pria manapun dapat dikalahkan dengan mudah. Namun keesokan paginya, pelayan ini berlari ke kamar si gadis dengan ketakutan. Setelah menggedor pintunya, pelayan ini segera mengajak gadis ini untuk mengikutinya melihat kamar pria itu. Yang ternyata pria itu telah kabur keluar dengan menjebol dinding kamarnya. Membuat mereka berdua pun menjadi panik dan segera berkeliling untuk mencari keberadaan pria itu. Namun tiba-tiba gadis ini berhenti setelah mendengar suara dengkuran. Dan setelah mencarinya, ternyata pria itu sedang tidur di atas pohon dan menjadi terkejut melihatnya. Mendengar teriakan si gadis, pria ini pun terbangun dan segera melompat turun mendekati mereka. Tapi pelayan ini malahan kabur duluan dan meninggalkan majikannya itu seorang diri. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.